ini kita akan melanjutkan kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai file system ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses, thread, scheduling, deadlock, memory management, dan virtual memory. Oke, jadi ini adalah komponen-komponen utama dari sistem operasi. Jadi ketika Anda mendengar kata sistem operasi, maka Anda harus langsung terbayang apa sih komponen-komponen sistem operasi. Di sana ada proses, ada threads, ada scheduling, ada deadlock, memory management, dan virtual memory. Sama ibaratnya ketika Anda mendengar istilah mobil. Ketika Anda mendengar istilah mobil, Anda kan kebayang di sana ada mesinnya, ada rodanya, ada transmisinya, ada setirnya, ada joknya, ada pintunya, ada kaca, dan lain sebagainya ya, komponen daripada mobil. Nah, begitu juga ketika Anda mendengar istilah sistem operasi, Anda harus langsung tahu, oh inilah sistem operasi. Di sana ada proses, ada threads, ada scheduling, ada deadlock, ada memory management, dan virtual memory. Dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya setelah kita sebelumnya membahas 6 materi ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang namanya file system. Apa itu file system? Jadi sebelum kita membahas file system, kita harus membahas dulu apa yang dinamakan dengan file ya. Jadi sistem operasi itu dapat menyimpan informasi dalam berbagai media ya, bisa dalam bentuk magnetic disk, magnetic tape, atau optical disk. Kalau sekarang mungkin ada juga ini ya, flash memory ya, maaf dikelewatan ya, flash memory, karena masa depan kita kemungkinan besar komputer di masa depan akan lebih banyak menggunakan flash memory ya, seperti itu. Nah, sistem operasi ini kemudian akan menyediakan logical view ya, yang seragam terhadap informasi yang disimpan untuk memudahkan penggunaan sistem operasi. Nah, sistem operasi akan mendefinisikan logical storage unit ya, yang disebut dengan file. Nah, file inilah nanti yang akan dipetakan ke dalam physical device, yaitu berupa non-volatile memory ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi file nanti oleh sistem operasi akan dipetakan ke dalam physical devices, di mana ini berupa non-volatile memory, bisa berupa magnetic disk, magnetic tape, optical disk, dan flash memory, seperti itu ya. Oke. Nah, apa itu file? Jadi file adalah sekumpulan informasi ya, yang berkaitan, yang disimpan dalam secondary storage. Secondary storage itu ya tadi ya. Jadi secondary storage itu ini ya, dalam secondary storage. Bentuknya secondary storage itu bentuknya bisa berupa magnetic disk, magnetic tape, optical disk, maupun flash memory. Oke, jadi ada secondary storage, ada juga primary storage. Kalau primary storage itu RAM ya. Jadi RAM itu adalah memori utama, bisa disebut juga sebagai primary storage ya, seperti itu ya, itu RAM. Kalau secondary storage adalah ini, magnetic disk, magnetic tape, optical, maupun flash memory. Nah, si data itu tidak bisa ditulis ke dalam storage ya, kepada ini, kecuali dalam bentuk file. Nah, file itu sendiri dia bisa berupa program maupun data ya, seperti itu. Kalau program misalkan file executable, misalkan file Microsoft Office. Anda lihat kan Microsoft Office kan isinya file-file banyak ya, seperti itu. Kalau data misalkan data Microsoft Word, atau data teks biasa, atau data musik, itu namanya data ya, seperti itu. Jadi ada program, ada data. Kalau program berarti dia berisi perintah yang akan dieksekusi
oleh si prosesor. Kalau data adalah data yang berisi informasi yang kita tulis untuk kita manfaatkan seperti ya. Nah, file sendiri ada freeform ya, ada secara bentuk itu ada yang freeform atau bentuk bebas. Ini yang kita lakukan sebagai plain text. Jadi plain text ini bisa dia lebih mudah, dia tidak memiliki format tertentu ya, sehingga kemudian dia bisa dibuka oleh editor yang primitif seperti itu ya. Nah, kalau ada juga yang formatnya digitly, jadi dia diformat secara rigid. Misalkan Microsoft Word itu dia diformat secara rigid. Kenapa? Karena Microsoft Word tidak bisa dibuka kecuali oleh Microsoft Word sendiri gitu seperti ya. Anda bisa membuka, kalau Anda misalkan membuka Microsoft Word menggunakan text editor, itu pasti datanya hancur. Anda tidak akan bisa membacanya. Kenapa? Karena memang dia memiliki format yang sangat rigid. Rigid itu kaku ya seperti itu. Atau misalkan file MP3, kalau Anda buka file MP3 menggunakan text editor misalkan, itu Anda pasti tidak akan bisa membaca isinya. Itu isinya adalah kode-kode tertentu yang tidak human readable ya, yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Jadi itu namanya formatnya digitly ya. Jadi file yang diformat secara kaku seperti itu ya. Nah, file adalah sekumpulan bits ya, bits atau bytes, line atau record. Oke. Nah, di mana arti dari file tersebut digunakan oleh si pembuat file. Oke. Contoh misalkan si Microsoft Office dia membuat file .doc. Maka arti daripada .doc itu ya ditentukan oleh si pembuat file, yaitu si Microsoft gitu kan. Seperti itu. Anda juga bisa, kalau Anda jago pemrograman, Anda bisa membuat sebuah file yang artinya itu hanya Anda bisa baca sendiri, itu bisa seperti itu ya. Jadi file dan artinya itu ditentukan oleh si pembuat file. Terserah dia mau dijadikan apa seperti itu. Oke, berbagai tipe informasi berbeda dapat disimpan di dalam file ya. Bisa berupa proses program, bisa juga eksekutor program atau program yang bisa dieksekusi, bisa numerik, bisa teks data, foto, musik, dan video. Kalau foto, musik, dan video pada dasarnya adalah ini ya, numerik yang diformat gitu seperti itu. Jadi sebenarnya foto, musik, video isinya ya adalah numerik ya seperti itu. Dan isinya sebenarnya, dan lebih dalam lagi sebenarnya ya bit ya, 010101 ya seperti itu. Nah, si file itu memiliki struktur yang tergantung pada tipe file. Oke, jadi tipe file strukturnya berbeda-beda ya. Anda misalkan mau bikin file musik, ya tentunya dia struktur berbeda dengan file teks biasa atau dengan teks video, itu pasti akan berbeda ya. Jadi strukturnya sendiri ya memang tergantung tipe file dan tergantung yang membuat file ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalkan file teks ini merupakan sekumpulan karakter yang diorganisasi ke dalam baris atau halaman. Kalau file source itu isinya adalah sekumpulan fungsi yang nanti dieksekusi oleh si prosesor. Kalau file executable adalah sekumpulan kode yang bisa diambil oleh loader untuk dimasukkan ke dalam memori untuk dieksekusi. Itu oke. Jadi ini ya. Jadi ini contohnya. Jadi file text, file source itu punya karakteristik masing-masing, punya struktur dan karakteristik masing-masing ya. Itu tergantung pada tipe file dan tergantung bagaimana si pembuat file itu membuatnya ya, seperti ya. Oke. Nah, setiap file itu dia memiliki yang namanya atribut ya. Atribut jadi atributnya ada name atau nama. Ini merupakan identitas file ya. Ini human readable atau bisa kita baca namanya apa. Identifier, ini identitas file di dalam sistem. Ini non human readable, ini tidak bisa kita baca ya. Kemudian tipe filenya seperti apa. Location, ini adalah pointer ke device dan lokasinya dalam device. Kemudian ukuran file ya. Kemudian ada protectionnya juga. Akses terhadap file seperti apa, baca, tulis, execute. Kemudian time, date, and user identification, ini menunjukkan waktu pembuatan, update terakhir. Ini dalam rangka untuk security dan monitoring. Ini contoh ya, contoh misalkan saya punya file di sini,
saya punya file namanya alamat.sql. Ketika saya klik kanan seperti ini ya, ada namanya apa, kemudian lokasinya apa, tipe filenya apa. Nah ini tambahan ya, ini bisa dibuka oleh apa, ini ukurannya berapa ya, ukuran di dalam harddisknya berapa, kapan dia dimodifikasi, kapan dia diakses terakhir ya, kemudian kapan dia perubahan. Nah ini untuk security-nya, owner-nya ada, grupnya ada, kemudian aksesnya siapa aja yang bisa melihat, siapa yang bisa merubah dan mengeksekusi. Ini ada salah satu contoh file di Linux ya. Kalau di Windows tentu secara umum tidak berbeda, walaupun ada perbedaan sedikit ya, tapi secara umum ini ada semua di semua sistem operasi ini ada. Walaupun mungkin di beberapa sistem operasi ada tambahan atribut yang lebih spesifik seperti itu, tapi secara umum semuanya ada ini, semuanya mengandung ini seperti itu. Jadi setiap file dia pasti memiliki atribut seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke operasi file ya. Operasi file, di operasi file ada creating file. Ini jadi dalam proses creating file ada proses menyediakan space, kemudian membuat entry dalam directory. Kemudian writing file, ini sistem call untuk menyebutkan ya dan specify nama file dan isi dari file yang akan ditulis ke dalam file. Ini reading file adalah sistem untuk spesial nama file dan di mana file akan ditempatkan di dalam memori. Kemudian repositioning file, kemudian ada namanya deleting file, menghapus file ya, dan ada truncating file, artinya menghapus isi file tapi tidak atributnya. Oke, jadi ini beberapa operasi di file yang utama ya, seperti itu ya. Contoh misalkan kita membuat file ini ya, membuat file ini ya, Microsoft Word ya. Kita akan membuat sebuah file Microsoft Word itu ya. Oke, kita coba buka dulu aplikasinya ya. Oke, lagi diproses. Oke, atau misalkan biar cepat ya, kita misalkan membuat file di sini. Oke, save. Iya, ini contoh bagaimana kita create file. Kalau writing file artinya kita memasukkan data file. Misalnya tadi kita sudah membuat file, sekarang kita mau menambahkan isinya. Begitu kita save datanya, maka si file akan masuk ke dalam sistemnya. Kalau reading file, misalkan kita tutup ini, kita mau read filenya. Oke, kita repeat, nah ini ya, kita read, kita double klik, nanti langsung akan terbuka ya oleh aplikasi yang berkaitan seperti itu. Oke, reading file tadi, di positioning within the file, itu merubah posisi data di dalam file ya. Nih tidak jadi ya, kita buat ini ya, ini tadi file yang tadi sudah kita buat dan kita buka barusan ya, seperti itu ya. Kalau delete file berarti kita ini ya, menghapus file di sini, menghapus file. Misalkan kita hapus, move to trash berarti kita hapus. Kalau truncating file berarti isinya kita hilangin.
Nah, ini artinya untuk creating file. Jadi kalau delete file artinya menghapus filenya. Kalau di creating file, filenya masih ada tetapi datanya hilang ya, seperti itu ya. Nah, ini lihat ya. Ini datanya cuma 0 byte ya. Kenapa 0 byte? Karena kita sudah truncated barusan, sudah menghilangkan isinya seperti ya. Oke, nah operasi file tambahan ada memasukkan informasi baru ke dalam sistem. Kemudian bisa rename file ya, rename file. Rename misalkan seperti ini ya. Ini contoh rename, saya rasa Anda sudah paham ya. Bisa juga copy file kalau Anda mau mengirim file ke tempat lain ya. Kemudian mengkonsus status file, misalkan apakah filenya bisa dibuka oleh siapa saja atau seperti apa ya. Misalkan kalau di Linux itu ada istilahnya ini kan permissionnya, siapa yang boleh melihat, siapa yang tidak boleh. Nah, itu bisa kita atur ya kalau di Linux ya, seperti itu. Kemudian juga bisa juga setting file attribute ya. Misalkan tadi ya namanya kita mau rubah, waktunya mau kita rubah juga bisa ya, seperti ya. Nah, kalau di dalam Linux kita juga bisa melihat data melalui ini ya, melalui command lain ya. Dan seperti ini. Nah, ini ya, ini datanya. Nah, ini apa? Sebentar. Nah, maaf. Nah, ini adalah file yang tadi kita buat ya. Ini contoh file. Nah, kalau di Linux kita bisa melihat rincian data seperti apa. Ini rincian datanya ya. Jadi di dalam command interface kita bisa melihat rincian data dari yang tadi sudah kita buat. Ini tadi kita buat sini ya. Ini terakhir di update tanggal 21 Juni jam 20.28. Kemudian ini ukurannya 0 yang punyanya Edi, kemudian grupnya Edi ya. Ini kalau di Linux ya. Kalau di Windows sedikit berbeda ya, seperti itu. Oke, itu ya operasi terhadap file. Nah, kemudian tipe file tadi sudah kita bahas bahwa tapi itu punya tipe ya. Jadi sistem operasi dapat beroperasi terhadap file dengan tepat. Nah, teknik umum tipe menjadi bagian dari nama file. Jadi nama file adalah nama dan extension ya. Jadi sistem operasi akan menggunakan extension supaya dapat menentukan operasi yang tepat terhadap file. Jadi itu ya, jadi tipe file itu kemudian ini tipe file biasanya kemudian menjadi extension daripada file tersebut. Contoh apa? Contoh misalkan ini file txt, ketika saya buka, maka yang buka adalah apa? Di sini dibukanya ya. Sebentar, kita refresh dulu. Jadi ini adalah file yang kita buat, filenya adalah txt. Nah, karena txt maka dia akan dibuka oleh aplikasi untuk buka txt, seperti itu ya. Jadi ketika tipe file txt dia tidak akan dibuka oleh oleh Winamp atau oleh music player ya, tapi dia akan dibuka oleh oleh si text editor. Kemudian ada data PDF ya, PDF. Kalau kita double klik, dia dibukanya oleh oleh PDF pure ya, bukan oleh editor. Kenapa? Karena itu tadi jadi supaya sistem operasi dapat beroperasi dengan tepat terhadap file, maka dibutuhkan yang namanya tipe file kan. Nah, tipe file sendiri kemudian digabung di dalam nama file ya, berupa extension. Oke, jadi ketika tipe filenya adalah PDF, ditujukan dengan extension PDF, maka ketika kita double klik, yang buka adalah aplikasi PDF. Nah, kalau
JPEG. JPEG misalkan JPEG, kalau kita double klik, yang terbuka adalah nanti akan dibuka oleh oleh aplikasi untuk si JPEG, seperti ya, aplikasi untuk menempelkan gambar. Jadi ketika ada file dengan tipe JPEG, ada file gambar, itu tidak dibuka oleh Microsoft Office atau tidak dibuka oleh ini ya, oleh editor, tapi dibukanya adalah oleh aplikasi yang memang khusus buat JPEG. Nah, itu pentingnya yang namanya tipe file, karena tipe file akan menentukan aplikasi apa yang nanti akan membukanya, itu ya, seperti itu. Oke, nah ini beberapa contoh tipe file ya. Tipe file ini contoh aja, sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa file itu kan tergantung si pembuatnya. Si pembuatnya mau bikin apa aja, seperti ya. Nah, file tipe file ini ada berapa ya? Ada ini yang umum ya. Ada executable, itu biasanya berupa exe, extensionnya ya, berupa exe, com, bin, atau tidak ada executable atau tidak ada extensionnya ya, seperti itu ya. Kemudian ada tipe file object, itu bisa berupa .obj atau .o. Oke. Source code bisa berupa extensionnya bisa C, CC, Java, Perl, ASM atau .php ya. Kalau batch itu bisa .bat, bisa .sh. Kalau markup bisa .xml, .html, .text. Okay. Kalau prosesor bisa berupa XML, .rtf atau .exe. Okay. Kalau file library bisa berbentuk .lib, .a, .so. Kalau file tipe gambar ya bisa berupa .gif, .pdf, .jpeg ya, dan sebagainya ya. Ini hanya contohnya ya. Pada kenyataannya ada banyak tipe yang ada, kemudian ekstensinya juga sangat banyak sekali. Oke. Nah, ini hanya contoh aja ya, sebagai gambaran ya, supaya Anda bisa tahu kira-kira seperti apa yang terjadi dalam sistem operasi. File ini dia menyimpan informasi. Oke. Nah, biasa file itu disimpan di dalam hard disk ya, atau di dalam bisa hard disk, bisa kalau floppy disk, bisa dalam bentuk USB flash disk, atau di dalam CD-ROM ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika diakses, misalkan kita mau membuka satu file ya, satu file Word gitu. Nah, ketika diakses file tersebut, maka file tersebut harus disimpan ke dalam memori. Jadi misalkan kita membuka file, misalkan kita punya file doc, kita simpan di drive D, di dalam hard disk. Kemudian ketika kita membuka file tersebut, maka si file tersebut harus disimpan ke dalam memori, artinya diambil dari hard disk dan dimasukkan ke dalam memori, yaitu RAM ya, seperti ya. Nah, bagaimana caranya kemudian si file tersebut bisa diakses dan disimpan ke dalam RAM? Nah, ini metodenya ada dua ya. Ada yang namanya sequential access, yaitu informasi di dalam file diproses berurutan. Ada juga direct access ya, jadi informasi di dalam file dapat diakses secara cepat tanpa proses berurutan. Ini umum, ini adalah yang umum ya, yang umum yang biasa ada di dalam sistem informasi. Kalau ini tertentu ya, tidak semuanya menggunakan metode direct access. Namun pada dasarnya adalah ada dua metode ya, metode sequential access dan direct access, seperti itu. Oke, itu mengenai metode akses file. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam directory dan struktur disk ya. Oke, ini penting untuk Anda pahami. Nah, jadi komputer itu tidak menyimpan satu file ya di dalam sebuah komputer umumnya ya. Komputer umumnya, terutama komputer yang seperti misalkan komputer yang bisa kita gunakan, itu ada ribuan bahkan jutaan file. Oke, kalau Anda misalkan install server gitu, mungkin di dalamnya ada jutaan file di sana ya, seperti itu.
Oke. Nah, Anda bayangkan kalau misalkan semua file tersebut ya, yang jutaan itu Anda simpan dalam satu tempat, tentunya Anda akan kebingungan mengelolanya kan, seperti itu. Tidak mungkin Anda kemudian mengelola 1 juta file, atau jangan 1 juta file ya, 1000 file di dalam satu harddisk ya, seperti itu, di dalam satu disk seperti itu ya. Nah, di sana kemudian muncul konsep partitioning kan. Jadi partitioning ini adalah bagaimana kita membagi harddisk ke dalam beberapa partisi. Tujuannya adalah untuk memanage file kan, supaya file lebih teratur seperti itu. Kemudian untuk solusi lainnya adalah adanya directory ya. Directory adalah informasi mengenai file di dalam sistem. Oke. Jadi di directory, jadi setiap file ada informasi tertentu di dalamnya. Nah, sehingga kemudian terbentuklah yang namanya directory. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini ada directory, jadi ada partisi A, partisi B, kemudian di partisi A ada directory adanya file. Oke, jadi seperti ini ya. Contohnya ya seperti itu ya. Jadi ada berapa partisi, dalam partisi tersebut kemudian ada berapa directory. Nah, di directory kemudian ada file. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini directory, ini saya contoh di Linux ya. Jadi di Linux di bagian atasnya terbagi ke dalam beberapa directory. Kita contohkan ya. Nah, ini ya. Ini contoh di Linux. Jadi di dalam Linux ini di dalam Linux ini df ya. Df ini ada perintah untuk mengecek partisi ya. Jadi Anda lihat di sini komputer saya dibagi ke dalam beberapa partisi. Nah, di dalam beberapa partisi nanti ada beberapa ini ada dep 0 sampai SDA1. Nah, di dalam partisi inilah kemudian disimpan directory, dan di directory adalah disimpan file. Contoh, kalau kita misalkan akses SDA1, maka akan muncul seperti ini. Jadi /dpsda1 terdiri dari beberapa directory kan. Nah, kalau kita klik directory-nya terbagi lagi, ada beberapa directory, kita klik lagi ada banyak lagi seperti itu ya. Ada banyak lagi seperti itu ya. Nah, kalau Anda terus buka akan lebih banyak ya, akan lebih banyak file-file yang di sana ya, seperti itu ya. Nah, itu yang namanya directory ya. Jadi directory ini contohnya, ini contoh di hampir sama dengan di Linux ya, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini adalah tata cara untuk manage file. Oke, supaya file yang jutaan tadi bisa di manage sehingga bisa mudah diakses. Anda bayangkan ya, kalau semua file ada di dalam satu directory ini, wah, itu Anda pasti akan kebingungan seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk memecahkan masalah memanage file supaya lebih teratur, dibuatlah konsep directory, di mana directory ini pada dasarnya adalah informasi mengenai file ya, seperti itu ya. Jadi setiap file dimasukin informasi sehingga kemudian peletakannya bisa lebih mudah untuk dibaca oleh manusia, seperti itu ya. Oke. Nah, operasi directory, jadi di dalam directory kita bisa melakukan sebuah operasi ya. Ada search file, ada create file, ada list of directory. Nah, kalau search file ini pencarian file dalam directory. Kalau create file adalah pembuatan file baru. List directory adalah menampilkan daftar file di dalam directory. Kemudian rename file, merubah nama file. Traverse file system, artinya mengcopy seluruh file system dan menempatkannya di dalam backup. Nah, ini adalah beberapa operasi directory yang ada ya, seperti itu. Ini contoh seperti ini. Contoh seperti ini, kita masuk. Nah, di sini saya misalkan bisa create saya bisa create ini ya, saya bisa create directory.
saya juga create file. Apakah file tertentu atau file kosong ya, seperti itu. Nah itu search, kalau search Ctrl F ya. Nah ini ya, ini adalah contoh bagaimana melakukan searching di dalam file seperti itu. List directory artinya bagaimana menampilkan data ya. Anda misalkan ingin menampilkan ikonik, Anda ingin menampilkan compact view, Anda ingin supaya bisa ditampilkan thumbnail, oke. Atau Anda bisa juga menampilkannya secara detail seperti itu ya. Nah itu ya, rename sama ya. Sekarang Anda mau rename apa? Nah ini mau rename file kan ya, sorry. Rename. Nah seperti ya. Oke, nah itu ya beberapa operasi yang bisa dilaksanakan di dalam sebuah directory seperti itu ya. Akan masuk ke materi mengenai pengaturan directory ya, seperti itu. Jadi pengaturan directory ada beberapa macam. Yang pertama adalah single directory. Jadi directory-nya satu level. Oke. Jadi di dalam komputer itu hanya bisa dibuat beberapa directory dan hanya satu level. Nah ini directory-nya misalkan ya ada cat, bu, seperti ini, dan kemudian masing-masing directory bisa menyimpan file. Nah ini adalah model zaman dulu ya. Kenapa? Karena kalau untuk komputer zaman sekarang sudah tidak lagi mengadopsi seperti ini ya. Anda lihat kan tadi saya contohkan ya. Nah ini bisa panjang seperti itu. Ya, tidak hanya satu level di sini, gitu, tapi dia bisa beberapa level ke bawah ya, seperti itu. Ini single level directory ini mungkin untuk komputer zaman dulu ya, ketika file masih sedikit. Ini two level directory, ada directory 2 level. Misalkan ada komputer punya beberapa user ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, dan masing-masing user dia akan punya directory. Setelah itu di dalam directory-nya ada versi file-file. Ini juga mungkin sudah jarang digunakan ya, karena kebutuhan sekarang itu memang dibutuhkan multiple level directory, sehingga kemudian muncullah yang namanya tree structure directory. Di dalam tree structure directory, directory itu berjenjang terus ya. Directory ini bisa membuat ini, di dalamnya bisa kita buat directory mail. Di dalam directory mail kita membuat beberapa directory. Ada prog, copy, prt, expire. Nah di dalam directory copy kita bisa juga membuat directory. Setelah itu kita bikin file. Mungkin terus juga kita bisa directory. Jadi directory ini yang saat ini banyak diadopsi ya. Dia banyak diadopsi oleh sistem operasi modern yang ada saat ini. Nah ini ada acrylic graph directory, hampir sama dengan ini, ada pengembangan daripada tree structure. Nah bedanya di sini adalah adanya file sharing ya. Di dalam acrylic ini ada file sharing seperti itu ya. Jadi satu file bisa diakses melalui directory ini, bisa juga melalui directory ini seperti itu ya. Nah begitu juga dengan graph juga mirip ya, mirip dengan ini. Berdasarkan pengembangan daripada tree structure, dimana di sini juga memperbolehkan adanya ini ya, adanya file yang di sharing seperti ya. Ini bahkan ini dia sharing namanya directory ya, seperti ya. Jadi file bisa diakses dari sini maupun dari sini seperti ya. Jadi ini kurang lebih hampir sama ya. Jadi ini adalah yang awalnya, kemudian ini pengembangannya, dan ini ada pengembangannya lagi. Nah ini biasanya digunakan untuk sharing seperti itu ya. Oke, itulah mengenai konsep directory ya. Nah, bagaimana directory kemudian diatur seperti ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke file sharing ya.
Jadi seiring dengan berkembangnya komputer saat ini, ada kebutuhan untuk file sharing. Kenapa? Pertama terkait dengan multiple user ya. Komputer-komputer modern saat ini, misalkan Linux maupun Windows, itu sudah mengakomodir multiple user. Oke, jadi satu komputer itu bisa dibuat beberapa user, dan masing-masing user biasanya dia punya direktori tersendiri. Oke, nah direktori tersebut, misalkan saya adalah user, saya adalah ini ya, saya punya user ID, maka saya otomatis bisa mengakses file-file yang ada di sini. Tapi kalau di sini ada tambahan lagi user lain, maka user saya itu tidak serta-merta bisa mengakses direktori user lain seperti itu. Nah, tapi walaupun begitu, biasanya untuk sistem informasi saat ini sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk apa? Untuk melakukan proses sharing tadi ya. Jadi file sharing muncul karena ini ya, karena adanya multiple user. Jadi dalam satu komputer bisa diakses oleh berbagai user, dan adanya kebutuhan supaya bagaimana masing-masing user itu kemudian bisa saling share filenya sehingga bisa diakses oleh user lain seperti itu. Kemudian remote file system ya. Remote file system adalah salah satu metode untuk file sharing. Jadi kita bisa membuat sebuah direktori khusus. Nah, direktori khusus ini bisa kemudian diakses oleh user-user yang punya hak akses. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke, misalkan kita punya komputer, kita katakanlah kita bisa membuat sebuah direktori ya, direktori untuk publik gitu. Nah, dimana di dalam direktori publik ini semua orang bisa akses. Nah, itu namanya remote file system. Ada juga client server model. Kalau client server model itu ibaratnya kita misalkan punya file, kita simpan file tersebut di dalam sebuah server yang diakses melalui jaringan. Nah, kemudian komputer lain, user lain bisa akses file tersebut melalui jaringan seperti itu ya. Ada juga file sharing melalui sistem distributed information system atau sistem informasi terdistribusi. Jadi ada sebuah sistem, dalam sistem tersebut kita mengalokasikan file-file. Nah, kemudian para pengguna bisa mengakses file tersebut melalui sistem yang terdistribusi tersebut ya, seperti ini. Jadi ini file sharing. Kenapa file sharing ini penting? Karena komputer saat ini berbeda dengan komputer katakanlah tahun 90-an awal ya. Kalau 90-an awal komputer mungkin hanya dipakai oleh sendirian. Nah, kalau sekarang ada kebutuhan supaya komputer itu bisa saling terkoneksi, bisa saling berbagi file ya, sehingga dapat memudahkan pekerjaan seperti itu. Makanya kemudian sebuah sistem operasi dia harus, untuk modern ya, sistem operasi modern saat ini dia harus memiliki kemampuan untuk file sharing. Oke, yang terakhir ini terkait dengan proteksi file ya. Proteksi file ini adalah bagaimana upaya supaya kita bisa memproteksi file, istilahnya menjaga file supaya tidak bisa dirusak oleh pihak lainnya. Nah, sebagai seorang perancang sistem operasi, maka Anda harus memikirkan bagaimana caranya Anda bisa memproteksi file yang ada dalam sistem operasi. Ini ada beberapa metode ya. Ada metode locking. Nah, jadi kita bisa nge-lock, katakanlah kita lock sebuah direktori sehingga tidak bisa diakses oleh pihak lain. Kemudian ada yang namanya control access. Oke, jadi kita bisa memberikan akses kontrol kepada siapa saja yang bisa mengakses file tersebut, seperti itu ya. Kemudian permission ini yang umum. Permission ini kita bisa menetapkan izin untuk akses file. Apakah file tersebut bisa diakses oleh publik atau orang lain atau tidak gitu, seperti itu ya. Contoh misalkan kalau di Linux seperti ini ya. Kita punya file ini ya. Nah, kita bisa lihat permissionnya.
permissionnya seperti ini. Oke. Nah, ini berarti kalau view content anyone berarti ini file bisa dilihat oleh siapa aja. Nah, kemudian change content, perubahan konten. Nah, perubahan konten itu hanya oleh pemiliknya dan grupnya saja. Nah, eksekusi, nah ini nobody, berarti tidak boleh ada yang bisa mengeksekusi file ini. Jadi otomatis file ini hanya bisa dilihat oleh orang lain ya. Artinya di luar pemilik file itu hanya bisa melihat. Untuk merubah dia hanya pemiliknya. Dan eksekusi tidak boleh ada yang bisa mengeksekusi file tersebut ya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh bagaimana kita mengatur permission. Oke, itu aja mungkin yang bisa disampaikan mengenai kuliah kita ya, mengenai file system. Oke, jadi Anda ingat lagi ya bahwa ketika kita bicara sistem operasi, maka kita harus kemudian langsung paham ya, apa sih komponen sistem operasi. Komponen yang sudah kita bahas ya, ada proses, thread, scheduling, deadlock, memory management, virtual memory, dan file system. Jadi kalau Anda misalkan mendengar sistem operasi, Anda langsung bisa kebayang, oh ini loh yang namanya sistem operasi. Sama seperti halnya ketika Anda mendengar kata mobil, Anda langsung paham kan. Anda langsung kebayang mobil, berarti ada mesinnya, ada steeringnya, ada transmisinya, ada transmisinya, ada rodanya, ada pintunya, kacanya. Nah, itu komponen mobil ya, seperti itu ya. Sama ketika ada sistem operasi juga Anda langsung kebayang komponen daripada sistem operasi, sehingga Anda kemudian bisa langsung paham apa itu sistem operasi. Oke, sampai jumpa di kesempatan ya. Terima kasih.